Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Khairul Anam selaku dosen pembimbing retorika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, memberikan kita melimpahkan kita rahmat dan kasih sayangnya, dan salawat beserta salam kita tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari masa kejahiliaan sampai masa kepenuh peradaban Islam sampai saat ini. Ukhti sagi rahimakumullah. Adapun judul ceramah singkat saya adalah saat ibu kadang kita sebagai anak tidak tahu menempatkan diri. Seorang ibu yang telah bersusah payah membuat kita senang, bahagia, malah kita tanggapi dengan ketidakpedulian, keacuh tak acuhan, bahkan sampai kemarahan ketika ia menyuruh kita melakukan sesuatu untuknya. Kita tidak mau gitu, padahal itu merupakan kewajiban seorang anak. Marah kepada ibu sampai membuatnya menangis, bukankah itu memutuskan ridho ilahi? Bukankah itu ridho Allah letaknya pada ridho orang tua? Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu ma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Rabbi fi ridho walidai wa sakhatu Rabbi fi sakhatu walidi. Yang berarti ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah pula tergantung kepada murka orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Seorang anak yang membuat ibunya menangis dan itu adalah anak durhaka. Pastinya kita tidak mau kan dicap sebagai anak durhaka itu. Ukhti sagi rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah, di mana saat itu seorang anak yang dikenal sebagai ahli ibadah dan anak itu soleh. Suatu ketika ajalnya datang menjemput, saat itu juga Allah memerintahkan kepada malaikat maut, hanya sampai pada kerongkongan saja. Jangan dilanjutkan, kata Allah. Tidak sepenuhnya roh anak tersebut keluar dengan lembut. Rasulullah yang menyaksikan anak tersebut pun langsung berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan kepadanya. Hanya saja Allah tak mengizinkan, belum mengizinkan. Bukan hanya itu, penderitaan yang diterima anak itu, ketika dikuburkan tanah pun enggan menerimanya. Akhirnya Rasulullah menyuruh salah seorang sahabat memanggil ibu tersebut. Ibu yang dimaksud itu pun mendatangi Rasulullah. Apa kesalahan anakmu semasa hidup, wahai ibu? Tanya Rasulullah. Tidak ya Rasul, anak saya tidak pernah salah apa-apa. Dia anak yang baik ya Rasul, dia anak yang soleh, jawab si ibu. Sampai 3 kali Rasul bertanya dengan pertanyaan yang sama, sampai akhirnya berkata, maafkan anakmu wahai ibu, agar selesai najah anakmu. Selain itu Nabi berdalih, kalau si ibu tidak memaafkan, maka sang anak akan dibakar. Sehingga ibu itu pun memaafkan anaknya. Aku memaafkan dia ya Rasulullah, dia memang pernah menyakiti hatiku, namun aku tak tega melihatnya dibakar ya Rasulullah, maka aku akan memaafkan kesalahan-kesalahan anakku, kata si ibu. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka nyawa anak itu pun dicabut dan dikuburkan dengan layak. Baiklah, ukhti sagi rahimakumullah, kisah anak tersebut memberikan kita pelajaran bahwa ridho Allah benar-benar terletak kepada ridho orang tua kita. Meskipun sudah melakukan banyak ibadah kepada Allah, namun di sisi lain durhaka kepada ibu, maka Allah pun tidak akan meridhoi kita. Ayolah kita perhatikan sesekali kerutan pada wajah ibu kita, semakin hari semakin kerutan itu pun jelas gitu. Rambutnya yang hitam, ini bukan ibu saja, ayah juga ya. Rambutnya yang hitam,
hari ke hari semakin hitam putih, dan hari-hari ke harinya juga makin putih semua. Tenaganya tidak lagi sekuat dulu. Terus dalam hitungan umur makin hari makin tua, bahkan akan makin tua, sehingga hal ini mengarahkan kita untuk waspada dan menjaga lisan dan perilaku sebelum terlambat. Adapun quotes dari saya, ibu yang sangat mencintaimu mendengarkan apa yang kamu katakan, bahkan memahami apa yang engkau belum katakan. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sangat mencintai kita hingga saat ini kecuali ibu kita. Semoga kita menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang kurang baik datang dari saya dengan kehilafan saya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.